I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Film yang kalian tunggu-tunggu, Hostel Part 2, akan melanjutkan cerita dari film Hostel yang pertama. Kalau kalian ada yang belum nonton Hostel pertama, mending ditonton dulu, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Di film pertamanya kita mengetahui kalau ada sebuah organisasi bernama Elite Hunting Club, di mana organisasi itu menyediakan fasilitas bagi orang-orang kaya agar bisa membunuh seseorang. Ya tentu saja dengan motif yang berbeda-beda. Ada yang mau ngebunuh karena dia penasaran. Ada juga yang dulunya bercita-cita menjadi dokter bedah, tapi nggak kesampean. Akhirnya dia bergabung dengan organisasi ini dan bisa merasakan menjadi dokter bedah, tapi abal-abal. Ya intinya mereka membeli manusia dan mereka bebas membunuh orang yang sudah mereka beli dengan cara mereka masing-masing. Nah pada film kedua ini nggak jauh beda sama film pertamanya. Masih menceritakan tentang kengerian dari organisasi Elite Hunting Club. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Melanjutkan dari film pertamanya, di sini kita melihat Paxton yang tertidur di dalam kereta. Terlihat ada polisi yang berusaha membangunkan Paxton. Dengan bercak darah di tangannya, polisi mencurigai kalau Paxton habis membunuh seseorang. Kemudian Paxton dibawa polisi ke rumah sakit yang ada di Italia. Buset, Paxton mainnya jauh amat, udah sampai ke Italia aja. Lalu datanglah dua orang berpakaian rapi dengan didampingi satu polisi. Mereka bertanya ke Paxton tentang organisasi Elite Hunting tersebut. Kemudian Paxton menceritakan semua kejadian yang sudah menimpanya. Paxton juga menjelaskan kalau semua anggota organisasi itu memiliki tato kepala anjing di lengan mereka. Lalu bicara mengenai tato, pria itu berkata kalau di kamar mandi stasiun kereta ditemukan seorang pria tewas dengan tato yang sama seperti tato yang tadi Paxton jelaskan. Kemudian pria itu mendekati Paxton dan menunjukkan tato Elite Hunting Club. Lalu dia membunuh Paxton. Tapi ternyata Paxton hanya mengalami mimpi buruk. Pasca kejadian di Slovakia, Paxton tinggal bersama pacarnya yang bernama Stephanie. Paxton mengalami trauma berat dan rasa cemas yang luar biasa. Semenjak kejadian mengerikan itu, Paxton tidak bisa tidur dengan nyenyak dan selalu merasa dirinya sedang terancam. Makanya dia bersembunyi di rumah pacarnya. Keesokan harinya, Stephanie terbangun dan mendapati Paxton sudah tidak ada di sebelahnya. Lantas dia pun mencari keberadaan Paxton. Dan betapa terkejutnya Stephanie ketika melihat Paxton sudah tewas dengan kepala yang sudah hilang. Beberapa saat kemudian di tempat lain, terlihat ada seorang pria menyerahkan sebuah kotak kepada pimpinan Elite Hunting Club yang bernama Sasha. Di sini kalian pasti tahu apa isi dari kotak tersebut. Iya, isinya adalah kepala si Paxton. Lalu scene beralih ke tiga orang wanita bernama Beth, Whitney, dan Lorna. Mereka bertiga adalah mahasiswi jurusan seni di Roma, Italia. Tapi aslinya mereka adalah orang Amerika. Hi, that's beautiful. Can I buy you a drink or something? Okay. Some other time. Yeah, okay. Di sini mereka berencana akan pergi liburan ke Praha. I'm okay, Alright, well, we'll see you in a little bit. Pada saat di kereta ketika mencari minuman, secara kebetulan mereka bertemu lagi dengan model wanita yang mereka lukis pada saat di Italia. Wanita itu bernama Axel. Lalu ketika kembali ke gerbong kereta, iPod-nya Lorna ternyata dicopet seseorang. Tidak lama kemudian Axel muncul dan dia mengaku menemukan iPod Lorna dari seorang pria yang mencurigakan. Ya padahal orang yang mencopet iPod-nya Lorna adalah orang suruhan si Axel itu sendiri, biar dia bisa mendekati Beth dan kawan-kawan. Karena merasa Axel ini anak baik, mereka pun tidak sungkan mengajak Axel bergabung di gerbong mereka. Ketika mereka ingin istirahat, tiba-tiba Axel mengajak mereka untuk ikut liburan spa mewah di Slovakia bersamanya. Karena merasa tertarik, akhirnya mereka memutuskan untuk mengganti tempat tujuan mereka, yaitu ke Slovakia. Singkat cerita, ketika sudah sampai di Slovakia, Axel mengajak mereka menginap di hostel yang sama seperti di film pertama. Hi, can I help you? Setelah mereka memesan kamar, terlihat petugas resepsionis masuk ke suatu ruangan untuk menduplikat paspor milik Beth dan kawan-kawan. Kemudian dia mengunggah foto paspor mereka ke sebuah situs lelang milik Elite Hunting Club.
Orang-orang kaya dari berbagai negara terlihat menerima informasi tersebut, dan mereka saling berlomba-lomba untuk memenangkan lelangnya. Pada akhirnya, yang memenangkan lelang itu seorang pengusaha bernama Todd. Dan dia langsung mengajak sahabatnya yang bernama Stuart sebagai kado ulang tahunnya. Tanpa merasa curiga, Beth, Whitney, dan Lorna diajak Axel jalan-jalan sore sambil menikmati suasana kota di Slovakia. Di sini mereka sempat dihadang oleh sekelompok preman anak ingusan yang pernah kita lihat di film pertama. Di sisi lain, Todd dan Stuart sudah tiba di Slovakia. Mereka datang menggunakan jet pribadi. Pada malam harinya, kebetulan lagi ada festival panen di kota tersebut. Beth dan kawan-kawan terlihat menikmati suasana di sana. Di sini Beth bercerita kepada Lorna kalau sebenarnya Beth telah mewarisi kekayaan dari orang tuanya. Saking sultannya, Beth berkata kalau warisannya itu bisa membeli seluruh kota di Slovakia. Saat Axel, Beth, dan Whitney asik menikmati suasana, Lorna diajak oleh pria lokal bernama Roman untuk naik perahu bersamanya. Di sini Beth tidak mengizinkan Lorna pergi karena khawatir terjadi sesuatu kepadanya. Tapi Lorna yang hatinya lagi berbunga-bunga gak peduli dengan perkataan Beth, dan dia diam-diam pergi bersama si Roman. Di sisi lain, Todd dan Stuart terlihat sedang membuat tato kepala anjing di tangan mereka, sebagai tanda kalau mereka sudah resmi menjadi anggota Elite Hunting Club. Setelah dari pembuatan tato, Todd dan Stuart ikut bergabung dalam perayaan festival panen yang juga dihadiri oleh Beth dan kawan-kawan. Tidak lama kemudian, Beth didatangi pria berwajah tampan yang ingin mengajaknya menari. Tapi karena wajahnya terlalu tampan, Beth pun menolaknya. Kemudian pria itu berkata kalau dia bisa membantu Beth. Lalu dia pergi dari sana. Setelah itu, Beth didatangi petugas resepsionis yang bertanya tentang apa yang dikatakan oleh pria tampan tadi. Beth pun menjelaskan kalau pria itu hanya ingin mengajaknya menari. Lalu si petugas resepsionis memberikannya minuman. Tapi Beth yang curiga langsung membuang minuman tersebut dan tidak sengaja mengenai baju Stuart yang sudah berada di sampingnya. Beth yang merasa bersalah meminta maaf dan mengambilkan minuman untuk Stuart. Kemudian mereka pun ngobrol santai. Setelah ngobrol panjang lebar, Beth izin pergi untuk menemui teman-temannya. Di sini Beth agak curiga karena Stuart kok bisa tahu namanya, padahal Beth belum memberitahunya. Kemudian Beth melihat si Lorna yang lagi naik perahu bersama si Roman, padahal sebelumnya Beth sudah melarang Lorna untuk pergi. Beth pun memberitahukan hal itu pada Whitney, tapi Whitney yang lagi asik menari meminta Beth agar tidak perlu khawatir. Roman membawa Lorna ke sebuah tempat terpencil. Lalu dua orang pria tiba-tiba muncul dan memukul Lorna sampai pingsan. Di sisi lain, karena Whitney sudah mabuk berat, Beth pun memutuskan untuk mengantarnya pulang ke hostel. Keesokan harinya terlihat Todd dan Stuart lagi asik jogging mengitari kota Slovakia. Di sini Stuart menyinggung tentang rencana mereka dan masih merasa ragu untuk melakukannya. Kemudian Todd berusaha meyakinkan Stuart kalau ini semua aman terkendali, dan ini adalah satu-satunya kesempatan mereka agar bisa merasakan hal yang baru. Di sisi lain, Lorna terbangun dalam kondisi tidak berbusana dan terikat terbalik di dalam sebuah ruangan. Di bawah tubuhnya juga ada sebuah bathtub. Tidak lama kemudian, ada seorang wanita kaya masuk ke ruangan itu. Dia melepaskan pakaiannya dan berbaring di bathtub dengan Lorna di atasnya. Kemudian, wanita itu membunuh Lorna dan mandi menggunakan darahnya. Sementara Beth, Axel, Whitney, dan pria PDKT-annya Whitney terlihat sedang menikmati spa air panas di sana. Saking nikmatnya berendam di sana, Beth sampai tertidur. Dan pada saat terbangun sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Bahkan pakaiannya yang tersimpan di loker pun ikut hilang. Beth berusaha mencari teman-temannya, tapi beberapa orang pria tiba-tiba muncul dan ingin menangkap Beth. Sampailah Beth di sebuah jalan kecil dan dia menghentikan mobil yang kebetulan lewat di sana untuk meminta tolong. Tapi ternyata supir mobil itu adalah pria tampan yang pernah mengajak Beth menari pada saat di festival. Pria itu pun menolak untuk membantu Beth, dan wajahnya terlihat seperti habis dipukulin orang.
Beth berhasil kabur ke dalam hutan, namun kemudian diserang oleh para preman ingusan. Lalu pimpinan elit hunting club yang bernama Sasha ternyata sudah ada di sana dengan si Axel dan langsung menyelamatkan Beth. Sasha bahkan menembak salah satu preman cilik itu sebagai sebuah peringatan karena sudah mengganggu Beth. Kemudian Sasha dan Axel membawa Beth ke mansionnya dengan alasan menunggu polisi datang agar Beth bisa melaporkan kejadian yang dia alami. Di dalam kamar, Beth melihat foto pria yang sempat dia temui di kereta api. Di sini dia pun mulai curiga. Dan ternyata benar, pria-pria yang tadi mengejarnya datang ke mansion tersebut dan bergerak menuju ke kamarnya. Dia menyadari kalau Sasha dan Axel bersekongkol dengan sekelompok pria yang tadi mengejarnya. Di sini Beth sempat mencoba bersembunyi di dalam ruangan. Di ruangan itu, Beth melihat koleksi kepala manusia yang dijadikan sebagai trofi, termasuk kepala si Paxton yang sudah dibunuh di awal film tadi. Lalu kemudian Beth pun tertangkap. Di tempat lain, Whitney terbangun dalam keadaan tubuhnya sudah terikat. Dia berada di sebuah ruangan dan terlihat wajahnya lagi di make up. Wanita itu berkata kalau Whitney harus terlihat cantik di depan para kliennya. Di sisi lain, Todd dan Stuart mendapat panggilan dari elit hunting club untuk segera melakukan aksinya. Singkat cerita, tibalah mereka di pabrik terbengkalai tempat elit hunting menjalankan operasi mereka. Setelah melakukan persiapan, keduanya diantar ke ruangan eksekusi masing-masing. Todd ada di ruangan Whitney, sementara Stuart di ruangan bersama Beth. Di ruangannya, Stuart melihat sudah banyak berbagai alat yang bisa dia gunakan untuk menyiksa Beth. Ketika penutup kepalanya dibuka, Beth terlihat syok melihat Stuart yang sudah ada di depannya. Dan di sini Stuart berusaha untuk menenangkan Beth. Stuart menceritakan apa yang sudah terjadi dan kenapa dia ada di sini. Tapi biarpun demikian, Stuart mengaku dia sebenarnya tidak ingin membunuh Beth. Dia melakukan hal ini karena sahabatnya yaitu si Todd yang membayarinya. Sementara itu, Todd terlihat sangat menikmati situasi saat ini. Ketika dia menakut-nakuti Whitney dengan gergaji listrik, tanpa sengaja dia menggores wajahnya Whitney. Di sini dia jadi syok dan panik sendiri melihat hal itu. Kemudian Todd memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut tanpa membunuh Whitney. Tapi penjaganya berkata kalau hal itu tidak sesuai kontrak. Todd tidak bisa pergi sebelum dia membunuh korbannya dan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Si Todd ini benar-benar ya, kalau nggak ada bakat jadi psikopat, ya mending turu aja di rumah. Sok-sokan mau ngebunuh, ngelihat luka dikit aja langsung kena mental. Karena tidak sesuai dengan kontrak yang ada di elit hunting club, para penjaga kemudian mengirimkan anjing ganas untuk menggigit Todd sampai tewas. Lalu karena si Whitney masih hidup dengan luka di wajahnya, mereka pun menawarkan Whitney kepada klien lain dengan harga murah. Tapi para klien lain banyak yang menolak, karena mereka sibuk dengan korban mereka masing-masing. Terungkap bahwa pada saat itu, pria tua ini sedang asik menyantap potongan tubuh PDKT-an si Whitney secara hidup-hidup. Kita kembali lagi ke Stuart. Di sini Stuart melepaskan ikatan Beth, dan Beth segera mengajak Stuart untuk kabur bersamanya. Ketika Beth berusaha membuka pintunya, tiba-tiba Stuart memukulnya dan kembali mengikat Beth di kursi. Ternyata Stuart ini memiliki benih-benih psikopat di dalam dirinya. Wajah Beth yang mirip dengan istrinya membuat Stuart ingin sekali membunuhnya. Saat dia ingin mulai menyiksa Beth, anggota elit hunting club datang dan menawarkan Whitney kepadanya. Setelah tahu apa yang terjadi kepada Todd, akhirnya Stuart menerima tawaran tersebut. Stuart pun langsung membunuh Whitney dan kembali ke ruangan Beth. Di sini Beth berusaha membujuk Stuart dan menggodanya. Ternyata hal itu membuatnya lengah dan Beth berhasil menyerang Stuart. Setelah mengikatnya di kursi dengan rantai,
Beth gantian menyiksanya. Di sini Beth berusaha keluar dari sana, tapi sayangnya kode ruangan itu dikendalikan oleh para penjaga yang berada di ruang monitor. Lalu Sasha dan beberapa anggota Elite Hunting Club masuk ke ruangannya Beth. Di sini Sasha menyuruh anggotanya untuk membunuh mereka berdua, tapi Beth berusaha bernegosiasi dan berkata akan membayar berapapun untuk membeli kebebasannya. Beth berkata dia memiliki kekayaan yang bisa membeli mereka semua, bahkan seluruh kota di Slovakia. Mendengar hal itu, Sasha pun menerimanya. Namun Beth tetap harus mengikuti aturan yang ada di organisasi ini, bahwa siapapun yang masuk ke tempat ini hanya bisa keluar setelah membunuh. Tanpa ragu, Beth pun menggunting otongnya Stuart dan melemparkannya pada anjing penjaga untuk dimakan. Lalu Beth membuat tato kepala anjing di tubuhnya, sebagai tanda kalau dia sudah bergabung dengan organisasi ini. Pada malam festival berikutnya, terlihat seorang anak dari geng ingusan merampas tas milik Axel. Axel pun mengejarnya hingga masuk ke dalam hutan. Tapi Axel tidak mengetahui kalau itu ternyata jebakan yang sudah dibuat oleh Beth. Tanpa pikir panjang, Beth langsung mengapak kepala Axel. Parahnya lagi, para geng bocil itu menggunakan kepala Axel untuk bermain bola. Dan film pun selesai. Film Hostel Part 2 ini menurut saya menyuguhkan aksi pembunuhan yang gak kalah sadis dari film pertamanya. Ya, biarpun timeline-nya berjalan agak lambat, tapi menurut saya tetap bagus-bagus saja. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis di komentar. Bagi kalian yang mau nonton film Hostel 1, linknya udah saya taruh di deskripsi. Langsung klik aja linknya di sana. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena sebentar lagi kita akan menyentuh angka 100.000 subscriber. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.